Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dari mati Allah, malam hari ini kita berada di malam Senin. Insya Allah beberapa malam ke depan, malam Kamis insya Allah, kita akan bersama-sama memasuki hari pertama bulan puasa, yaitu Tarawih pertama. Saya berazam, berniat selama bulan puasa insya Allah kita akan live. Kita mulai kira-kira jam setengah 9 atau jam 9 setengah jaman. Kita akan kupas tuntas sedikit apa yang saya bisa terkait hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan atas niat saya, usaha saya, Allah berikan kemudahan dan kelancaran, dan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh pemirsa semua. Hal-hal yang bisa jadi salah saya katakan, saya informasikan, itu semata-mata lahir dan berasal dari saya pribadi, berasal dari keterbatasan kemampuan saya. Meskipun itu saya insya Allah tetap berkomitmen untuk memperbaiki diri, sekaligus apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat buat semua. Sahabat yang dirahmati Allah, saya akan membaca kitab. Kitab ini kitab yang sangat populer di kalangan pesantren dunia pendidikan Islam di Nusantara, yaitu kitab Matan Fikih yang disebut oleh pengarangnya sebagai Matan Safinatun Najah. Adalah kitab yang memiliki arti perahu atau alat transportasi. Safina itu bermakna perahu, Najah itu kesuksesan. Jadi kitab ini oleh musannifnya disebut sebagai kitab Safinatun Najah, mengandung makna bahwa kitab ini dimaksudkan supaya siapapun yang mempelajarinya bisa mendapatkan kesuksesannya, karena safinah itu adalah alat bergerak, alat untuk maju. Safinah, perahu, kapal, Najah sukses. Jadi siapapun yang mempelajari ini diharapkan oleh pengarangnya akan menuai sukses. Sahabat semua, kitab ini mengupas tentang hal-hal hukum-hukum apa saja yang terkait dengan dalam Islam. Fi Usuluddin wal Fiqh, kitab yang membahas tentang pokok-pokok agama dan fikih. Fikih itu aturan-aturan tata ibadah yang harus kita penuhi dalam rangka pengabdian kepada Allah. Kitab ini adalah beraliran mazhab Syafi'i, mazhab yang begitu populer di Indonesia khususnya. Kenapa? Karena pembelajarannya atau syariat-syariat yang dijelaskan melalui Imam Syafi'i itu sangat relevan dan cocok dengan sosial-kultural masyarakat Indonesia. Kenapa? Contoh ketika Imam Syafi'i memberikan penjelasan kepada kita bahwa salah satu unsur penyebab batalnya wudhu adalah karena bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dengan sifat sama-sama besar dan bukan muhrim, makanya batal. Kenapa batal? Dan kita mengikuti itu. Kenapa? Karena di Indonesia rata-rata air itu gampang, berbeda dengan di Arab Saudi misalnya, di mana air itu akan sulit didapatkan, sehingga kalau setiap kali bersentuhan kulit siapapun itu
yang bukan muhrim tentu batal. Maka betapa susahnya nanti ketika dia harus bersolat, harus wudhu dan lain-lain. Kenapa? Karena memang air berbeda dengan limpahnya air di Indonesia. Kira-kira itu yang relevan kenapa Imam Syafi'i begitu cocok atau populer fatwa-fatwanya di Indonesia. Sahabat semua, dalam kitab ini saya baca, kitab ini dikarang oleh As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Jadi kitab ini dikarang oleh Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami, Hadramaut, Yaman. Nah, di tengah polemik Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan supaya kita jelas ya. Di tengah polemik nasab hari ini yang notabene yang sedang digugat ini adalah klan-klan dari Hadrami, Yaman. Kita tidak masuk wilayah itu, karena bagi saya pribadi, dari manapun dia berasal, sukunya apa, kulitnya warna apa, sejauh dia memiliki kompetensi keilmuan, dan sampai sejauh ini kita tidak menemukan beliau ini termasuk orang-orang yang cacat dalam hal mental dan lain-lain, sehingga kitab ini tetap jadi rujukan. Karena yang dibahas tentang nasab itu bukan seluruhnya orang yang beraliran Hadrami atau yang mengaku keturunan Rasul kemudian kita blacklist, tidak. Kita tetap hormat kepada siapapun yang memiliki kapasitas keilmuan, ketakwaan, dan terbukti orang-orang tersebut mengomong umat, melindungi umat, mengajarkan umat untuk kepintaran, semua kita akan hormat. Karena ukuran hormat atau tidaknya, mulia atau tidaknya bukan karena nasabnya, tapi karena kemuliaannya dan ketakwaannya. Jelas ya? Jadi jangan pernah berpolemik lagi. Siapapun Anda atau siapapun kita yang memiliki kapasitas ketakwaan tinggi di hadapan Allah, dia pasti akan diangkat derajatnya. Tidak usah khawatir, meskipun bisa jadi kita terlahir dari orang biasa-biasa saja, bisa petani, tukang beca, dan lain-lain. Karena banyak tokoh-tokoh besar yang menjadi pelita dunia hari ini juga lahir dari orang-orang biasa, bukan dari kalangan ningrat. Fik ya, sahabat-sahabat semua. Nah, sebagai pengantar, mari kita baca Fatihah buat guru-guru kita semua, terkhusus buat musannaf kitab ini, Safinatun Najah. Mudah-mudahan Allah berikan cahaya dalam kuburnya, diampunkan segala dosa-dosanya, dan diterima amal baiknya, termasuk Bapak Ibu kita yang hari ini telah meninggal. Ala hadiniyah min kulinati sholihah sya'ulillahi lamul Fatihah. Baik, terima kasih sahabat semua. Yang pertama, sebagai pembuka saya akan membuka rangkaian dari kitab ini. Kitab ini diawali dengan hamdalah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bahwa segala puji lillahi adalah milik Allah, Rabbil alamina, yang berkuasa atas seluruh alam ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai, menciptakan seluruh alam bumi ini. Wabihi, dan kepada Allah nasta'inu, kita semua berharap atas pertolongan, ala umuri dunia, atas segala apa perkara apa terkait keduniaan, waddini, dan
agama. Jadi para hadirin, musonef pengarang kitab ini sebelum mengarang kitabnya yang panjang lebar, beliau pertama memuji kepada Allah, mengaku bahwa kita bukanlah siapa-siapa dibandingkan Allah yang maha besar, maha membuat segalanya gitu. Nah, dalam kalangan pesantren difahami bahwa ada empat pujian yang mengandung makna dalam sifat pujian kita kepada Allah. Yang pertama adalah pujian qadim alal qadim, pujian Allah kepada zatnya sendiri. Banyak Al-Quran yang menyebutkan tentang bagaimana Allah memuji tentang zatnya sendiri. Inni ana ghafurur rahim, contohnya, sesungguhnya aku adalah zat yang maha mengampuni dan maha penyayang. Ini kata Allah nih, ketika kita menjelaskan bahwa qadim itu ada empat, atau pujian itu ada empat. Pujian Allah kepada zatnya, qadim ala qadim. Contohnya tadi bahwa sesungguhnya aku adalah Tuhan, kata Allah, yang memiliki sifat ghafur, maha mengampuni dan maha penyayang. Jelas ya. Jadi ketika kita memuji alhamdulillah, berarti mengandung empat makna. Yang pertama tadi sudah saya sebut, pujian mengakui kita, pengakuan kita bahwa Allah itu adalah zat yang agung dan menguasai segalanya. Yang kedua, hadirin Allah, qadim ala hadis, pujian Allah kepada makhluknya. Kok bisa? Sangat banyak sekali Allah memuji makhluknya. Pertama, kita sering bahwa Kanjeng Rasul itu dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adim, dan sesungguhnya engkau lah wahai Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang agung. Ini pujian Allah kepada makhluknya. Yang ketiga, sahabat semua, pujian makhluk kepada qadim, hadis ala qadim. Jadi pengakuan kita, pujian kita sebagai makhluk kepada Allah, subhanallah walhamdulillah, kita menyadari bahwa sesungguhnya kita bukan siapa-siapa. Betapa lamanya maha suci Allah. Allahu Akbar, Wallahu Akbar, itu semua mengandung pujian. Masya Allah, itu adalah pengakuan bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah, sehingga kita begitu takjub dengan apa yang Allah telah perintahkan kepada kita. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin, dalam bentuk doa. Ya Allah, Allahumma ya Allah, urzuqna, berikanlah rezeki kepada kami, fa innaka khairur raziqin, karena sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Yang keempat, sahabat semua, ketika kita memuji alhamdulillahirabbil alamin, maka makna yang keempat adalah kita sedang memuji manusia dengan manusia lainnya. Hadis ala hadis, ada hudus ala hudus, insan ala insan. Kita memuji kepada orang lain atas kecantikannya, kepintarannya, kecerdasannya, kealimannya. Itu pujian kita sama manusia. Sebagai apa? Sebagai
penghormatan atau penilaian bahwa memang dia orang hebat, hebat dari sisi fisik, hebat dari sisi ilmunya, dan lain sebagainya. Ketika kita memuji orang lain, maka tumbuh dalam hati kita mengakui bahwa kita belum apa-apa jika dibandingkan dia yang mungkin lebih ganteng, lebih ayu, lebih kaya, atau bisa jadi dia lebih alim, lebih takwa ketika dibandingkan kita. Nah, sahabat semua, dari semua hal tersebut, pujian kita tadi yang mengandung bahwa Allah memuji dengan zatnya, Allah memuji untuk makhluknya, kita memuji kepada Allah sebagai bentuk bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa, dan pujian kita kepada sesama manusia supaya kita bisa saling menjaga dan saling menghormati. Kemudian dari situ tumbuhlah rasa syukur. Karena pemirsa sahabat semua, karena rasa syukur inilah yang akan memunculkan inti kehambaan kita kepada Allah. Syukur kita, terima kasih kita adalah inti dari penghambaan kita kepada Allah, bahwa kita bukanlah apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita berucap alhamdulillah atas prestasi orang lain, prestasi anak kita, prestasi istri kita, dan seterusnya. Itu sesungguhnya adalah pujian kita kepada Allah karena telah menganugerahkan kepada orang lain lebih hebat dari bisa jadi dari kita atau lingkungan. Pujian kita kepada orang lain adalah bagian dari introspeksi kita bahwa kita bukanlah apa-apa dan bukan siapa-siapa, dan apa yang kita punya juga bukan apa-apa jika dibandingkan dengan anugerah Allah. Pujian kita harus disertai dengan pengakuan syukur kita, dan syukur kita bersamaan dengan apa yang harus kita perbuat. Syukur kita harus melahirkan pujian alhamdulillah. Syukur kita harus melahirkan tasdiqum bil qalbi, bahwa apapun yang kita dapatkan itu adalah fadl Allah, anugerah Allah, bukan karena hebatnya orang lain, anugerah hebatnya kita, hebatnya usaha kita, bukan, tapi hanya semata-mata adalah anugerah Allah. Syukur kita harus melahirkan amalin bil arkan. Syukur kita harus melahirkan pribadi-pribadi yang implementatif. Ketika kita punya modal sehat, dipergunakan kesehatan untuk kebaikan. Ketika kita punya modal ilmu, biarpun sedikit, dipergunakan untuk kebaikan, untuk menyebar, untuk menghilangkan kebodohan dan lain-lain. Itulah esensi syukur yang harus kita munculkan. Sahabat semua, sesi pertama ini saya cukupkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi malam besok atau malam nanti hari pertama puasa. Ini sebagai pengantar bahwa sekali lagi kitab Safinatun Najah ini meskipun tertulis, dicatat, dikarang oleh orang dari Hadrami, ulama Hadrami, kita tetap respect sejauh mereka memiliki kompetensi keilmuan dan ketakwaan. Dan hari ini masih terbukti kitab ini masih bermanfaat, karena salah satu bukti apakah orang alim atau tidak adalah apa yang ditinggalkan masih dipakai apa tidak. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih terbukti. Jadi kita ngaji semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah, ingin menghilangkan kebodohan, ingin mendapatkan maghfirah Allah, dan menambah bekal kita untuk mengarungi kehidupan kita. Demikian sahabat semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.